Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat-sobatku yang dirahmati Allah, akal merupakan anugerah Allah SWT yang membawa kepada martabat manusia. Bila mana akal tersebut digunakan selaras dengan kehendaknya, bukan akal menurut nafsu kemanusiaan yang cenderung akal-akalan untuk membenarkan dirinya sendiri dan senang menyalah-nyalahkan orang lain. Ibnu Sina dalam falsafah tentang akal menyatakan bahwa aklul al-awal sebagai penuntun emanasi dalam penciptaan alam dan tertibnya alam, oleh karena akal itu telah dicerahkan dengan tuntunan wahyu Tuhan yang berisikan tentang kebenaran al-haq. Para mahasiswa melakukan studi di perguruan tinggi, dilatih akalnya untuk bergerak al-aklul al-mutaharikoh dengan mengikuti hukum-hukum alam sunatullah, baik secara kausalitas dengan metode deduktif ataupun induktif, dan melahirkan narasi yang bersesuaian dengan akal sehat. Pandangan Al-Quran tentang akal sehat terlihat dari pertanyaan yang berulang kali agar akal menjadi pertimbangan dalam melakukan tindakan, seperti afala ta'qilun. Dari segi ontologi yang perlu dipikirkan adalah tentang manusia dan alam yang sekiranya membawa manfaat bagi kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, agama memberikan arah kepada manusia dalam petualangan intelektualnya bagi tercapainya kebenaran, dan dalam prakteknya pencarian kebenaran tersebut diawali dengan asumsi atau hipotesa dan dibangunlah paradigma yang berujung memproduk tentang dalil atau teori. Proses petualangan intelektual seharusnya dapat mengeluarkan kegelapan hipotetik menjadi kejelasan dalil atau teori. Untuk itu diperlukan data dan analisa yang disebutnya dengan metode scientific. Keampuhan mahasiswa sebagai kaum intelektual adalah terletak pada integritas yang disebutnya dalam scientifically sebagai desire of truth, naluri untuk jujur, dan secara pribadi mereka adalah kaum intelektual honesty, yaitu orang-orang yang memiliki kejujuran intelektual, dan selanjutnya mereka bekerja keras, kaum intelektual courageous atau berani, atau researcher atau para peneliti. Dalam aplikasi sosiologis, para sarjana adalah orang-orang yang mampu memproduk narasi-narasi yang membawa kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Islam adalah agama yang diturunkan sejak Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad sebagai agama sempurna dan berlaku sepanjang masa. Panduan utama di dalam Islam adalah syariat Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang ditopang dengan akal pikiran. Kiai Ahmad Dahlan, tokoh Muhammadiyah, mengajarkan bahwa akal pikiran adalah instrumen beragama yang penting untuk menerjemahkan syariat, di dalam keyakinan bahwa sumber pokok itu ditopang dengan akal pikiran. Jadi akal sebagai potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah alat untuk mengungkap kebenaran dan mengetahui makna yang tercakup dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, potensi akal itu patut untuk terus kita optimalisasikan sehingga betul-betul mampu berfungsi mengungkap setiap kebenaran yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kiai Ahmad Dahlan sendiri juga menjelaskan tentang pentingnya beragama dengan akal yang sehat didampingi dengan hati yang bersih. Akal yang sehat adalah akal yang dapat memilih segala hal dengan cermat dan pertimbangan, kemudian memegang teguh hasil pilihannya tersebut.
Sebaliknya, yang tidak sehat adalah akal yang tidak didampingi oleh hati yang bersih. Ketika hati kotor, hilanglah kecermatan dan pertimbangan itu, maka ada kata-kata bijak kalau marah jangan ambil keputusan, karena marah itu adalah bagian dari hati yang kotor. Sementara keputusan itu memerlukan kecermatan dan pertimbangan. Karena itu, kesucian hati itu harus kita jaga untuk menghindari dari bahaya akal yang dimiliki manusia. Dan dasar dari hati yang suci itu adalah tidak suka keluhuran dunia, berarti hubbud dunia, cinta dunia. Itu adalah sesuatu yang bisa merusak dan mengotori hati. Orientasi yang salah terhadap kehidupan itu juga bisa merusak hati. Demikian sobat-sobatku, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.